bersama kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifki, itu yang tadi saya ingin tanyakan. Untuk pemberlakuan ganjil genap, terutama untuk sepeda motor yang akan diberlakukan di DKI Jakarta. Kalau kita lihat bagaimana, Anda melihat lalu lintas di DKI Jakarta yang begitu padat, kemudian juga kita lihat infrastruktur kita yang apakah bisa ini diterapkan? Efektifnya seperti apa di DKI Jakarta? Ya, satu concern dari Komisi 5 DPR RI tentu tidak hanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami ini mitra kerja dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan karena itu concern kami adalah transportasi darat secara umum dan secara general di Indonesia ini. Khusus terkait DKI Jakarta, kita juga mendapat banyak sekali aspirasi dari masyarakat terkait dengan wacana pemberlakuan ganjil genap dalam konteks roda 2. Kita memahami apa yang disampaikan oleh Saudara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ini ingin dihajatkan sebagai bagian dari pembatasan jumlah orang dalam konteks komunal di tempat-tempat umum, agar kemudian penyebaran COVID-19 itu bisa diminimalisir. Namun pada sisi lain, satu konsekuensi logis dari kebijakan ini yang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari adalah ketika penggunaan roda itu kita batasi, maka mereka akan beralih ke angkutan-angkutan yang lain atau ke kendaraan-kendaraan yang lain. Yang paling banyak nanti mendapatkan masalah tentu adalah angkutan-angkutan umum atau transportasi publik. Nah, kita tentu khawatir ini hanya memindahkan masalah dari banyaknya kuantiti roda 2 yang saat ini berseliweran di berbagai macam wilayah di DKI Jakarta ini, yang tentu kita khawatirkan juga kalau semakin banyak maka akan menghadirkan satu klaster baru COVID-19. Namun pada sisi yang lain, kerumunan orang di tempat-tempat transportasi publik itu juga sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, dan kita punya traumatik terkait itu. Misalnya beberapa waktu yang lalu terjadi penumpukan para penumpang di halte-halte Transjakarta, begitu pula di stasiun-stasiun kereta api dan lain-lain sebagainya. Kami di Komisi 5 pada saat itu melakukan koordinasi yang cukup intens, misalnya dengan PT KAI dan seterusnya untuk kemudian mengurai persoalan-persoalan ini. Bahwa betul ada kebijakan hulu terkait dengan pembatasan bekerja misalnya di rumah dan di kantor sebagaimana dikatakan oleh Kadisub, itu mungkin bisa dikontrol dalam konteks lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi bagaimana dalam konteks kementerian, bagaimana dalam konteks institusi-institusi swasta misalnya, atau teman-teman yang bekerja di sektor-sektor informal. Nah, tentu hal-hal ini harus dilihat secara komprehensif, dan bagi kami kebijakan ini tentu akan menimbulkan satu ekses baru dalam konteks COVID misalnya di tempat-tempat transportasi publik yang ada di DKI ini. Dan kendati telah terjadi pembenahan yang luar biasa terkait dengan transportasi publik di DKI Jakarta, infrastruktur untuk itu dari sisi kuantiti saya kira belum bisa menampung peralihan pembatasan roda 2 ke transportasi publik, apalagi misalnya ini dikaitkan dengan bagaimana pembatasan sosial berskala besar terkait dengan transisi PSBB itu di tempat-tempat transportasi publik itu. Saya kira itu, Mbak Nurul. Artinya infrastruktur kita belum siap ya, Pak Rifki? Secara kuantiti kita bisa melihat data infrastruktur transportasi publik kita itu dengan berbagai macam simulasi, terlebih dengan simulasi social and physical distancing seperti sekarang, tentu belum siap untuk menangkap luapan banyaknya orang untuk kemudian beralih ke transportasi publik. Belum lagi misalnya soal jarak dari tempat tinggal ke area-area transportasi publik yang tentu juga menjadi catatan kami di Komisi 5 DPR RI. Selain pemberlakuan ganjil genap terutama untuk sepeda motor, kalau Anda lihat mungkin kita ada cara lainkah yang akan diterapkan untuk menekan, terutama kalau misalnya ini diberlakukan lagi, untuk menekan klaster baru seperti itu? Saya ingin respon dua hal dulu sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Nurul itu. Pertama,
Pergub yang dikeluarkan oleh Pak Anies Baswedan itu hanya berlaku dalam konteks wilayah DKI Jakarta. Sementara arus manusia ke Jakarta itu tentu berasal bukan hanya dari wilayah DKI Jakarta. Kita ketahui bahwa ada daerah-daerah penyangga di Banten, di Jawa Barat, dan seterusnya. Dan itu semua tentu untouchable dalam konteks pergub ini. Untouchable dari sisi yuridis, dia tidak bisa disentuh dari sisi yuridis terkait dengan bagaimana pergub terkait dengan work from home yang tadi dikatakan oleh Pak Kadis. Dan sementara itu, arus manusia dari daerah di luar DKI ini tentu akan mempengaruhi juga kuantiti keluar masuknya manusia pengguna roda 2 dalam konteks kita bicara pada kesempatan pagi hari ini yang masuk ke DKI Jakarta. Begitu pula menurut pandangan kami bahwa pergub ini belum berlaku efektif baik dalam konteks institusi swasta maupun dalam konteks institusi pemerintahan yang ada di pusat. Kita ketahui pemerintahan yang di pusat work from home-nya sekarang sebagian besar sudah mulai dicabut dan itu tentu juga berkonsekuensi dengan apa yang tadi Pak Kadis katakan. Yang kedua, data yang telah disampaikan Pak Kadis saya kira kami memahami dan memaklumi bahwa transportasi publik di Jakarta itu dari sisi data boleh jadi masih sangat layak untuk menampung jumlah penumpang termasuk jika diberlakukan ganjil genap bagi roda 2. Tapi kita juga memiliki data bahwa angkutan-angkutan pengumpan ya, misalnya angkot dan lain-lain dari tempat tinggal atau dari basis-basis tempat warga tinggal ke stasiun-stasiun baik LRT, MRT, Transjakarta itu nyatanya saat ini di beberapa titik dan di beberapa jam tertentu itu mengalami satu peningkatan yang signifikan dan ini dalam konteks COVID-19 tentu sangat kontraproduktif. Nah, karena itu bagi kami di DPR RI kebijakan ini tentu harus dikoordinasikan dengan daerah-daerah penyangga dengan cukup baik di Tangerang, di Bekasi, Bogor, Depok dan lain-lain. Dan ini harus menjadi kebijakan bersama bukan hanya di DKI Jakarta, namun juga di Banten dan di Jawa Barat. Dan karena itu penguatan transportasi publik bukan hanya yang menjadi kewenangan oleh pemerintah provinsi, tapi juga transportasi pengumpan seperti angkot dan lain-lain memang harus dibangun link and match-nya dan kemudian bagaimana kita bisa menata itu dengan lebih baik. Ke depan memang terlepas dalam konteks COVID ini kita berkepentingan semua untuk melakukan penataan dan penguatan public transportation di Indonesia ini agar kemudian transportasinya lebih modern dan pada akhirnya kemudian terjadi pembatasan kendaraan umum ya, bukan hanya di lintas jalan nasional kita namun juga di semua lintasan jalan kita. Dan karena itu Mbak Nurul, kami menghimbau saja agar kemudian Pak Gubernur melalui Pak Kadis Perhubungan untuk lebih hati-hati melihat ini dengan lebih holistik, tidak hanya mengandalkan data-data di atas kertas, namun juga melihat bagaimana fenomena yang ada di bawah, agar jangan sampai kebijakan ini baik dalam konteks penataan COVID misalnya, namun kemudian justru akan menimbulkan berbagai macam problematika yang baru terkait misalnya bagaimana akses masyarakat kecil untuk mereka bisa tetap bertransportasi dengan baik dan mereka bisa nyambung hidup karena pilihan-pilihan transportasi yang dimiliki mereka tentu sangat terbatas. Di luar transportasi publik, kita harus akui kendaraan roda 2 masih menjadi denyut nadi transportasi bagi masyarakat kecil kita. Dan karena itu Komisi 5 DPR RI akan melihat ini secara seksama, bukan hanya di DKI Jakarta, tapi saya kira kebijakan ini bisa jadi nanti akan juga diikuti oleh daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, terutama daerah-daerah penyangga. Dan karena itu mari kita semua untuk mengawasi agar kebijakan ini tepat sasaran dan tepat guna sebagaimana hajat yang disampaikan oleh Kadis Perhubungan tadi dan sebagaimana pengaturan dalam beberapa peraturan yang ada di pemerintah DKI Jakarta. Saya kira itu Mbak Nurul dan Mas Adi. Artinya Komisi 5 juga akan memantau terus bagaimana
aturan yang dibuat oleh pemerintah ini sendiri, kemudian dari Kadishub juga kita lihat bagaimana kesiapan infrastruktur yang juga nanti di mana roda perekonomian juga tetap harus berjalan, jadi masyarakat juga harus tetap beraktivitas, artinya infrastruktur juga harus memadai untuk diberlakukan di DKI Jakarta. Terima kasih Pak Syafrin Liputo selaku Kadishub DKI Jakarta, kemudian sudah ada Pak Rifki Nizami, anggota Komisi 5 DPR RI sudah bergabung bersama kami pagi ini.